غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Berniat dalam hati sahaja aku beriktikaf pada ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Halaman 128 paling bawah, salat witir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Salat witir. Nah, jadi termasuk sembahyang sunnah yang kita disunnahkan menggawi, yaitu ada namanya salat witir atau sembahyang witir. Halaman 129. Witir artinya ganjil. Nah, jadi arti witir itu artinya ganjil lah. Makanya sembahyang witir itu dia ganjil. Nah, sekurang-kurangnya 1 rakaat. Nah, 1 itu kan ganjil. Biasanya kita menggawi 3 rakaat. Nah, itu ganjil ya dah. Dan paling banyaknya 11 rakaat. Nah, ganjil ya dah. Innallaha witsrun yuhibbul witsra. Nah, itu hadis Nabi lah. Innallaha witsrun yuhibbul witsra. Artinya sesungguhnya Allah itu ganjil. Ganjil itu garis miring apa? 1 maksudnya. Garis miring esa dalam kurung maha tunggal. Jadi Allah Ta'ala itu tunggal, esa. Bahasa kitanya sorangan. Allah Ta'ala itu lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala itu tidak dilahirkan, lam yalid tidak melahirkan, walam yulad dan tidak dilahirkan. Allah Ta'ala itu artinya kada beisi mama, kada beisi abah. Allah Ta'ala itu kada beisi anak. Nah, tunggal kata, tunggal. Esa bahasa kitanya. Kalau bahasa tauhid itu wahdaniyat. Wahdaniyat itu esa. Nah, dan Allah menyukai akan yang ganjil. Maksudnya Allah suka akan hambanya yang mengerja salat witir. Salat witir itu kan ganjil hitungannya. Nah, jadi Allah Ta'ala itu esa, ganjil itu ya esa, dan Allah Ta'ala suka lawan nang ganjil. Nang ganjil itu maksudnya witir. Allah Ta'ala suka, cinta kepada hambanya yang mengerja salat witir. Jadi sembahyang witir ini di antara fadilatnya yaitu membuat Allah Ta'ala senang atau suka kepada hambanya yang mengerjakan salat witir itu.
Salat witir ini waktu mengerjanya setelah mengerja salat Isya. Nah, itu artinya kita sembahyang Isya dulu hanya berwitir. Ada mau berwitir belum sembahyang Isya. Nah, ada mau itulah. Kita sembahyang Isya dulu hanya kita berwitir. Nah, kayaknya berwitir itu pokoknya masuk waktunya di waktu Isya itu. Nah, tapi imbah kita sembahyang Isya, imbah tuntung kita sembahyang Isya. Nah, sampai terbit fajar, sampai waktu subuh. Waktu subuh itu waktu azan subuh lah. Itu panjang waktunya semalaman. Mulai imbah Isya tuh sampai subuh. Jadi pian terserahnya nak berwitir. Berwitirnya sebelum guring kah berwitir boleh juga, atau tengah malam ke jam 12 boleh juga, atau kena pas bangun guring gak kena pas, tapi bangun guringnya sebelum azan subuh. Misalnya parak sahur kah berwitir boleh juga. Nah, amun kita diperkirakan kada pacangan tabangun kena sembahyang tahajud, misalnya pacangan kada bertahajud juga. Nah, lebih baik kita berwitir dahulu. Sebelum guring kita berwitir, sembahyang witir. Tapi lamun pian kebiasaan sembahyang tahajud misalnya, nah kena aja berwitirnya imbah tontong sembahyang tahajud. Kebiasaan pian bangun kena jam 3 misalnya, lalu pian sembahyang tahajud kena aja berwitirnya imbah tontong sembahyang tahajud hanya berwitir itu. Nah, tapi lamun kada terbiasa sembahyang tahajud, jangan kada tabangun juga, tabangunnya pas orang azan subuh aja. Nah, lebih baik berwitir sebelum guring, berwitir barang 1 rakaat, sekurang-kurangnya kan 1 rakaat witir nih. Nah, dan Nabi kita itu sidin kada pernah meninggal sembahyang witir tahu sidin setiap malam. Mun kita lihat paling pas bulan Ramadan aja berwitir imbah tarawih ya. Nah, padahal sembahyang witir ini setiap malam bu, ada waktunya nih. Nah, kada madang bulan Ramadan aja tuh. Sekurang-kurangnya 1 rakaat. Nah, sembahyang witir sekurang-kurangnya 1 rakaat. Dan paling akmalnya tuh dalam kurung paling sempurnanya itu 3 rakaat. Nah, 3 rakaat itu yang mana aja kita gawe kan, amun serakaat sadikitan gawe 3 rakaat. Sadang aja toh 3 rakaat itu sadang aja. Artinya 2 rakaat dulu kita gawe hanya 1 rakaat. Nah, itu. Makanya kita nang imbah sembahyang tarawih toh. Nah, kayak itu caranya. Cuman sembahyang tarawih itu biasanya kita 4 berjamaah leh. Ini namun kayak malam ini menggawi sorangan aja menggawi kada berjamaah tah. Dan sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Nah, itu paling banyaknya 11 rakaat. Jadi 11 rakaat itu maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat 5 kali dah menggawi, hanya sekali lagi menggawi serakaat. Jadi dihitung jadi 11 rakaat. Jadi 5 kali gawi itu. 5 kali ya, 6 kali gawi. 6 kali gawi dan 11 rakaat itu. Lapas niatnya artinya usalinya kayak apa? Waktunya sudah tahu tadi. Imbah tuntung kita sembahyang Isya, ayo hendak witir sudah kawa. Nah, lapas niatnya yang 2 rakaat, misalnya kita hendak menggawe lah. Misalnya kita hendak menggawe 3 rakaat misalnya, ya Allah 2 rakaat dulu kita gawe hanya 1 rakaat. Ini gini nah 2 rakaat. Kada maulah 1 rakaat lah hanya 2 rakaat kada mau itu. Jadi nang sarakatus terakhir. Nang sarakatus terakhir artinya 2 rakaat dulu hanya sarakaat gitu. Nah, kayak kita imbah tuntung tarawih lah. Nah, itu contohnya. Nah, lafaz niatnya yang 2 rakaat usalli sunnatal witri rak'ataini
lillahi ta'ala. Usalli sunnatal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau kita bertakbir Allahu Akbar, nah artinya aku sembahyang sunat witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah ini niatnya di dalam takbiratul ihram, di dalam hati Allahu Akbar, hati kita berniat aku sembahyang sunat witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ini kalau menggawi 2 rakaat lalu sembahnya serakaat. Nih, ayatnya pada rakaat pertama, maksudnya sesudah Fatihah lah. Untung kita membaca Fatihah. Nah, yang dibaca surah Al-A'la, yaitu Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Kamu kada hafal Bang Jar? Kada hafal? Iya kada apa-apa, qul ya ayyuhal kafirun. Kada hafal. Kada hafal sabbihis nih, panjang sabbihis nih. Surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la dan sampai habis. Kada hafal bisa qul ya ayyuhal kafirun. Nah, dan pada rakaat kedua surah Al-Kafirun. Jadi amunnya di rakaat pertama tadi membaca Fatihah dan surah Sabbihisma rabbikal a'la, maka rakaat kedua sesudah Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Amunnya tadi kada hafal tadi surah Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat pertama kan sudah Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua sesudah Fatihah jangan kafirun ulang, orang qul huwallahu ahad kah ganti misalnya tak. Tapi mun di rakaat pertama surah Al-A'la tadi, rakaat kedua Al-Kafirun surahnya. Amunnya di rakaat pertama surah Kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Nah itu lah. Nah, batu 2 rakaat contoh salam. Nah supaya ganjil tambah pulang 1 rakaat, kan sembahyang witir ini sembahyang ganjil. Nah kayak apa mau 1 rakaat pulang? Nah lafaz niat witir 1 rakaat, menggawi pulang kita 1 rakaat nih supaya ganjil. Sudah tadi 2 rakaat. Usalli sunnatal witri raka'atan lillahi ta'ala. Usalli sunnatal witri raka'atan lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyang sunat witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah ya Allah, nah kita Allahu Akbar takbiratul ihram, berniat dalam hati aku sembahyang sunat witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala niatnya. Karena ini 1 rakaat. Nah, ayatnya sesudah Fatihah, tonton kita baca surah Fatihah, surah Al-Ikhlas baca qul huwallahu ahad sekali. Nah, baca dan surah Al-Falaq baca qul a'udzu birabbil falaq sekali. Dan surah An-Nas baca surah qul a'udzu birabbin nas sekali. Nah, itu. Baca rukuk, tidak sujud, duduk antara sujud kedua, duduk tahiyat akhir ini kan, bijak tahiyat akhir, salam. Nah sarakat aja. Nah berkunut belajar. Nah biasanya kita berkunut bila bulan Ramadan jelas sembahyang witir di rakaat terakhir kan biasanya berkunut. Itu pun kalau sudah malam 16 Ramadan biasanya Allah. Yalah. Malam 16 separuh Ramadan sudahnya kita berwitir. Cuman ada jawaban lah ulama nang memadahkan boleh aja berwitir nang di luar bulan Ramadan boleh aja berwitir ya. Berkunut maksudnya lah berkunut. Biasanya kita berkunut itu membaca doa kunut nih pas sudah malam tanggal 16 deh. Tanggal 16. Ada juga ulama madahkan boleh aja berkunut jar sembahyang witir yang kayak malam ini misalnya sembahyang witir bolehnya berkunut. Nah ada yang boleh akan pian berkunut tapi di rakaat terakhir. Nah
Tapi hendak kunut kang ada kata iya ada bapak juga. Nah itu sembayang sunat witir. Misalnya emangnya manggawi sarakat aja. Nah sarakat ya nang kayak tadi nang kayak terakhir tadi. Manggawi sarakat aja. Yang sekurang-kurangnya sarakat. Daripada kada menggawi. Nah, gawi sarakat satu mati jiwa sarakat ini. Ya nang kayak terakhir tadi. Nah. Amun pian hendak menambahi 2 rakaat tetapi tetap kena nang sarakaat kena nang terakhir lah. Misalnya lah kan biasanya misalnya menggawi setiap malam tuh 3 rakaat aja, hendak menambah pulang jadi 5 rakaat, anggaplah tahap biasanya nih. Malam tadi misalnya 3 rakaat, malam ini hendak 5 rakaat. Nah, berarti kita gawi 2 rakaat dulu salam, gawi pulang 2 rakaat salam, hanya gawi sarakaat. Nah, jadi 5 rakaat. Misalnya malam berikutnya pulang semangat nih hendak menambahi pulang. Jadi 1 2 3 4 7 misalnya 7. Hendak 7 rakaat ya Allah malam berikutnya. 2 rakaat gawe salam, 2 rakaat gawe salam, 2 rakaat gawe salam, sarakaat terakhir. Nah itu 7. Nah hendak 9 rakaat misalnya hendak kan ganjil kalau tak ganjil. Gawi sana 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 6 dah 2 rakaat berapa dah? Berapa sudah? 6 8 ini dulu kan 9 ganjil kalau 9 toh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 rakaat tadi lah yang tadinya tuh pokoknya lah nya kan sampai 11 rakaat tadi. Sampai 11 rakaat tadi. Pokoknya ganjil tuh Bang. Pokoknya bila terakhir sarakaat gitu lah. Sampai 11 ya lah. Jangan 12, jangan 13. Ulun-ulun ngatur salah hitung tadi. Bisa biar aja menghitung lah. Pokoknya bila nak menambahi gitu 2 rakaat, cuman terakhir kena sarakaat lah. Sarakaat. Hendak 3 kah hendak 5 kah hendak 7 kah. Pokoknya ganjil. Nah, ganjil. Tapi amun hanya menggawi ini jangan langsung 6 lah. Santai aja dulu serakaat kah dulu. Kena masuk 3 rakaat kah misalnya kayak itu. Ini yang nyaman istiqomah tuh yang 3 rakaat tuh ya Bang insyaallah. Amun 6 rakaat tuh bisa paling sekali kita menggawi kena haur kita kada tegawi. Amun yang sarakaat atau 3 rakaat itu nyaman digawi tuh nyaman sedikit aja. Sedikit. Kada apa-apa sedikit asal rutin. Ujar Nabi paling yang dicintai amalan di sisi Allah yaitu istiqomah walaupun sedikit ya. Istiqomah itu setiap malam digawi walaupun 1 rakaat. Daripada misalnya langsung 11 rakaat paling di 3 malam aja kita akan lagi menggawi. Nah, lebih baik menggawi setiap malam walaupun 1 rakaat atau 3 rakaat aja. Nah, kita. Jadi imbah tuntong kita mengerjakan sembahyang witir lalu kita berdoa ini. Nah, berdoa ini. Imbah tuntong kita sarakaat terakhir tadi sarakaat. Nah, lalu kita membaca doa ini. Nah, berdoa kita. Adapun doanya ini sebelum berdoa ya kalau baca bismillahirrahmanirrahim, baca alhamdulillahirabbil alamin, baca salawat kepada Nabi, hanya kita berdoa Allahumma inna nas'aluka imanan daiman. Ini doanya ini ada aja di dalam risalah amaliyah, ada juga di dalam imdad guru sekompol itu ada juga. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman. Kalau diartikan toh, ya Allah, inna sesungguhnya kami nas'aluka
kami meminta akan engkau imanan daiman, akan iman yang berterus-terusan, selalu beriman. Artinya kami meminta akan engkau akan iman yang terus-terusan. Artinya kita selalu beriman sampai mati ya, beriman. Nah, iman yang terus-terusan, imanan daiman. Wa nas'aluka, dan kami meminta akan engkau. Wa nas'aluka, dan kami meminta akan engkau qalban khashi'an, akan hati yang khusyuk. Qalban khashi'an, meminta akan hati yang khusyuk. Artinya mudahan hati kami ini khusyuk. Hati khusyuk itu bila beribadah tuh ya ingat lawan Allah Ta'ala lah. Hati yang khusyuk ingat lawan Allah Ta'ala terus. Kada mesti beribadah di luar ibadah kan ya Allah. Kita disuruh justru ingat lawan Tuhan. Qalban khashi'an, hati yang khusyuk. Wa nas'aluka ilman nafi'an, wa nas'aluka ilman nafi'an, dan kami meminta akan engkau akan ilmu yang bermanfaat. Wa nas'aluka ilman nafi'an, dan kami meminta akan engkau akan ilmu yang bermanfaat. Boleh saja doa sembahyang witir ni dibaca ibadah tontong sembahyang fardu, boleh aja. Atau misalnya orang minta bacakan doa selamat, baca doa witir nih, boleh aja. Sembahyang doa selamat itu kan ada mesti nang Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan. Kan mesti doa ini kan boleh aja. Orang minta doa selamat misalnya, bacakan doa ini. Ya, bagus aja. Wa nas'aluka ilman nafi'an, dan kami minta akan engkau akan ilmu yang bermanfaat. Wa nas'aluka, arti ilmu yang bermanfaat itu apa gerang jar? Ilmu nang diamalkan gitu lah. Artinya bila kita nih belajar tentang sembahyang witir nih, lalu kita amalkan kita malam ini nih, nah berarti ilmu yang kita pelajari ini sudah bermanfaat bagi kita. Ilmu sing banyakan tapi kada diamalkan juga, nah itu kada bermanfaat. Ilmu yang berberkah, ilmu yang bermanfaat itu nang kawan nang diamalkan, lalu kita menghasilkan pahala, lalu kita pahalanya itu kita ambil di akhirat, pahala itu surga lah. Nah itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan. Wa nas'aluka yaqinan shadiqan, wa nas'aluka yaqinan shadiqan, dan kami meminta akan engkau akan keyakinan yang benar, keyakinan yang benar. Arti amun sudah yakin tuh kada lagi ragu-ragu. Contohnya kan percayalah adanya Allah, percaya yakinlah, yakin. Nah itu kan keyakinan yang benar, kada ragu-ragu lagi. Percayalah dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, percaya yakinlah, yakin. Nah itu kada ragu-ragu lagi, kada ragu-ragu lagi. Percayalah Allah Ta'ala nang memberi rezeki, percaya yakinlah, yakin nah, sudah percaya dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nas'aluka amalan salihan, dan kami meminta akan engkau akan amal saleh. Artinya kami meminta akan engkau supaya engkau ni ya Allah membantui kami supaya kami kau beramal saleh, amalan salihan, amal yang saleh. Amal yang saleh itu kayak apa gerang contohnya? Jadi amal saleh itu terdiri dari dua perkara lah. Bila dua perkara ini terkumpul itu disebut dengan amal saleh. Yang pertama, amalannya itu sesuai syariat, sesuai tuntunan agama. Yang kedua, beramal saleh itu niat karena Allah Ta'ala.
ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah itu bila terkumpul dua perkara ini disebut amal saleh. Contohlah misalnya bersedekah itu disebut amal saleh lah, belum tentu mun kadada dua perkara nih. Nah tapi kalau bersedekah itu ada dua perkara nih, itu disebut amal saleh. Contoh bersedekah sesuai syariat, contoh bersedekah menggunakan harta yang halal, itu kan sesuai syariat dah. Amun kada sesuai syariat bersedekah dengan duit yang haram, itu kalau disebut amal saleh. Nah bersedekah dengan duit yang halal lah. Nah kemudian disedekahkan pulang kepada orang yang tepat atau tempat yang tepat. Amun bersedekah dengan duit yang halal tapi mensedekahkan kepada orang yang pacangan berjudi, nah itu kan luput, digunakannya untuk berjudi. Bersedekah dengan duit yang halal kemudian digunakan untuk yang halal juga. Contoh misalnya bersedekah kepada fakir miskin yang kelaparan supaya ia makan kan. Nah kemudian disebut amal saleh lah. Amun inya bersedekahnya karena ria supaya dipadahkan ahli sedekah oleh manusia, nah ada amal saleh. Tapi kalau inya bersedekah karena Allah Ta'ala, bersedekah karena mengharap ridha Allah, bukan karena supaya dipuji manusia, nah itu baru amal saleh. Kita sembahyang itu amal saleh lah, belum tentu kalau dua perkara ini kadeda. Sembahyang itu disebut amal saleh kalau sembahyang sesuai syariat. Contohnya misalnya ianya sembahyang dengan tata cara ilmu fikih, masih rukunnya bujur, sah batalnya mengerti, artinya mengaji tentang sembahyang wujud-wujud tumakninahnya. Kemudian ianya sembahyang mengharap ridha Allah Ta'ala, bukan karena supaya dipadahkan penyembahyang oleh manusia. Nah itu baru sebut dengan amal saleh. Ya, amal saleh itu dua perkara itu ada lepas. Jadi kami meminta akan engkau akan amal saleh supaya kau beramal saleh. Wa nas'aluka dinan qayyiman. Wa nas'aluka dinan qayyiman, dan kami meminta akan engkau dinan qayyiman. Dinan itu agama, qayyiman yang lurus, yaitu agama Islam. Dan alhamdulillah kabul doa kita sekarang beragama Islam. Tinggal kita jaga lagi supaya kita ini jangan keluar daripada Islam. Nah, kita ini alhamdulillah sudah beragama Islam, agama yang lurus. Tinggal kita jaga aja lagi supaya kita jangan tak keluar daripada Islam. Jangan tak keluar daripada Islam. Banyak maknanya sebab-sebab yang menyebabkan orang tak keluar daripada Islam itu banyak benar. Banyak benar, kadang kerasaan orang tuh tak keluar daripada Islam. Ada sepele aja biar nanti gawinya tuh. Contoh, bila kita tuh bola garing atau sakit, biasanya kita ini bawa obat ya Allah. Baik itu kita ke puskesmas kah pesuntik, atau kita nukar obat ke warung kah. Nah, mun kita orang nambah tauhid kan, kita meyakini kalau nang menyembuhkan tuh Allah Ta'ala ya Allah. Obat menyembuhkan lah, ada menyembuhkan obat gitu. Itu sebab aja. Nah, bila orang kayak inilah, inya nih misalnya garing, lalu inya minum obat nih, imba minum obat sembuh penyakitnya. Nah, amun inya meyakini obat itu nama menyembuhkan, kafir. Nah, kada kerasaan minum obat gitu, mun kada ilmu, mun kada tauhid bisa kafir. Inya meniadakan Allah, padahal Allah Ta'ala yang menyembuhkan itu bukan obat. Amun orang minum obat, tuntung minum obat sekali sembuh penyakitnya, inya meyakini obat itu menyembuhkan, kafir. Kan kada kerasaan kalau keluar daripada Islam, kafir. Kafir itu ya masuk neraka mun kada be Islam. Ada juga orang kayak ini
garing atau sakit-sakitan, minum obat. Tuntung minum obat sembuh penyakitnya. Lalu inya meyakini nang menyembuhkan ini obat dan Allah Ta'ala. Itu kafir juga. Kenapa? Mensekutukan Allah dengan obat. Inya menganggap nang menyembuhkan itu dua, yaitu Allah Ta'ala dan obat. Itu kan hanya mensekutukan Allah dengan obat. Kafir juga. Nah, kafir itu artinya kan lebih iman lagi. Nah, ada juga kayak ini. Inya minum obat, imbah tontong minum obat, takdir sembuh daripada penyakit. Nah, inya meyakini nang inya menjadi sembuh toh karena di obat itu ya ada kekuatan yang Allah letakkan, kekuatan itu di obat itu, lalu itu nang menyembuhkan. Allah Ta'ala berlepasnya. Allah Ta'ala kan lagi mau sih. Itu salah juga etikat kayak itu, keyakinan kayak itu. Ada yang madahkan itu kafir, ada yang madahkan ada kafir. Cuman fasik tuh mengerja dosa, berusak. Kan sedikit aja tuh ujarnya nih, sampai jauh kita makan dah. Kan kita meyakini nang mangannya akan tuh Allah Ta'ala, bukan makan, bukan nasi, bukan makanan. Tuh etikat kita nih. Ada misalnya orang berkeyakinan makan, bah tonton makan kanyang ya lah, timbul kanyang. Ujarnya di makanan itu ada kekuatan yang Allah letakkan di kekuatan itu, dan sebab itu kanyang. Allah Ta'ala kada lagi ngurusin. Nah itu salah juga itu. Itu salah juga itu. Sampai juga itu di obat titiknya ada kekuatan yang Allah letakkan, lalu dengan kekuatan itu menyembuhkan. Allah Ta'ala berlepasnya. Padahal Allah Ta'ala tuh kan pernah berlepas mengurusi hamba ini. Nah itu luput juga ini tuh. Luput juga aja tuh. Ada juga kayak ini. Ada juga kayak ini. Inya meyakini ya nang menyembahkan tuh Allah, bukan obat. Tapi jarnya amun kada ada obat kada sembuh. Nah ini luput juga nih. Bujur aja Allah Ta'ala nang menyembuhkan, tapi kita harus berobat juga jar. Mun kada berobat kada sembuh jar. Luput juga itu. Allah Ta'ala tuh menyembuhkan tuh tanpa obat, kau aja. Allah berkandang. Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit itu tanpa sebab. Obat itu kan sebab aja. Sebab aja, dan sebab itu kada kau menyembuhkan. Ini banyak orang kayak itu. Bujur aja Allah Ta'ala jangan menganyangakan perut kita, tapi kita harus makan juga aja supaya kenyang jar. Amun itu sampai ke hati meyakini, salah juga etikat itu, keyakinan itu. Nang bujurnya kayak apa? Nang bujurnya kayak ini. Kita garing, nang menggaringkan Allah Ta'ala kelak, nang memberi penyakit Allah Ta'ala kelak. Nah, kemudian kita meyakini nang menyembuhkan penyakit kita, nang menyembuhkan garing kita, Allah Ta'ala tuh bang kada ada nang lain. Ada urusannya yang lain, Allah Ta'ala, titik. Nah, adapun obat itu sebab aja, dan sebab itu kadang memberi bekas, artinya sedikit pun kadang menyembuhkan. Nah, itu keyakinan kita. Tapi kenapa jadi kita berobat bila garing itu kenapa? Berobat karena Tuhan menyuruh, tuh narai. Tuhan menyuruh bila kita garing berobat. Jadi kita berobat itu karena menggawi suruhan Allah, bukan kita meyakini obat itu menyembuhkan. Nah, jadi kita nukar obat di warung ya Allah, atau kita pesen obat karena kita menggawi suruhan Allah. Ya Tuhan bila garing berobat. Nah kita tonton kita berobat, alhamdulillah kita sembuh. Ingatakan tetap kita kan berubah keyakinan kita nang menyembuhkan Allah, bukan obat. Yalah, Allah Ta'ala menyembuhkan pakai obat kah? Mun Tuhan berkehendak nih sembuh ya kita. Kada pakai obat kah sembuh ya? Mun Tuhan berkehendak. Nah itu. Jadi obat itu kan menyembuhkan. Tapi kenapa kita disuruh berobat? Itu karena kita menggawi syariat.
menggawi suruhan Allah supaya kita dapat pahala. Jadi bila kita obat itu kita dapat pahala karena niat kita menggawi suruhan Tuhan. Hati kita meyakini obat kan menyembuhkan Allah. Buktinya lah orang nih kasih tukang mari obat kada sembuh juga, berarti obat itu kan menyembuhkan. Menyembuhkan Tuhan Allah. Ada orang nih garing disuruh berobat kada hakun, mungkin duitnya kada ada juga. Diaritnya itu nah 5 hari harus sembuh. Kan kada berobat apa-apa. Allah menyembuhkan tanpa obat. Kau aja tuh Allah, berarti obat itu kan menyembuhkan Allah. Nah, kayak itu. Jadi, kayak itulah keyakinan kita lah. Sama juga tuh kita makan. Lalu imbah tuntung makan, timbul kenyang. Ingatakan, namanya kan Allah bukan makanan. Makanan itu sebab aja. Dan sebab itu kadang awak mengenyangkan. Cuman kita disuruh juga makan bila lapar makan. Tapi imbah tuntung makan lalu kenyang, ingatakan nang mengenyangkan Allah bukan makanan. Amun kita memedahkan nang mengenyangkan tu makanan, kafir kita. Menuhankan selain Allah. Lah, itu soal makan aja gitu, orang banyak kadang mengerti. Ini masalah hati lah, masalah etikat nih. Sama juga tuh api itu nya kadang membakar. Nang membakar tuh Allah. Api itu sebab aja. Cuman ketika misalnya ada kertas lalu kita cucul pakai api lalu terbakar. Nah ketika itulah Allah berkehendak untuk membakar lalu terbakar. Tapi lamun Tuhan kada berkehendak untuk membakar, biar kita berhemat benar ya kada terbakar. Jadi nang membakar itu hakikatnya Allah, bukan api. Buktinya Nabi Ibrahim dibakar di api, sini kada terbakar, malah kan sidin kedinginan di api. Itu bukti Allah Ta'ala nang membakar bukan api kan kada membakar. Cuman jangan dicoba-coba lah, dicucul misalnya loyoh juga tangan, berarti Tuhan berkehendak tuh. Sama juga tuh lading pisau itu tidak melukai, tapi nang melukai itu Allah, ini kan memberi bekas. Pisau itu cepet, tapi jangan coba-cobalah. Enak mentes kena di rumah pas luka juga, berarti Tuhan tuh nang berkehendak melukai waktu itu. Buktinya Nabi Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim kan pakai betul lading, pakai pisau. Kada jorang tuh kada berdarah. Berarti pisau itu kada memberi bekas, pisau itu kada melukai. Tapi ketika misalnya ada tukang sembelih kambing atau sapi kan di waktu Idul Adha, disembelihnya misalnya lalu berdarahnya mencurat. Nah berarti waktu itu Tuhan yang berkehendak nang melukai, Tuhan berkehendak melukai, bukan golok, bukan pisau. Nah itu etikat atau keyakinan kita di dalam hati itulah. Jadi nang mengenyangkan Allah, bukan yang lain, bukan makanan. Nang menyembuhkan Allah, bukan obat. Lah, nang melukai itu Allah, bukan pisau. Yang membakar itu Allah, bukan api. Nang selainnya itu kada memberi bekas. Amun Tuhan kada berkehendak, kada kawajon itu. Nah itu etikat yang lurus kayak itu. Dinan qayyiman, tadi agama yang lurus, agama yang lurus, etikat yang lurus. Nah kayak itulah. Nah ini maksudnya lah nang di dalam hati lah, namun diucapkan nih, tapi kada dietikatkan dalam hati itu kada jadi masalah. Contoh kayak ini, pian tuh beli takun nih, pian bisi kebun gatah misalnya berapa hektar. Cil bisa membuat apa namanya? Ini kebun siapa Cil? Pian menjawabnya kayak Pak, kebunku gitu ya lah, gatahku. Itu kan ada bapak dimontok. Tapi jangan sampai meyakinkan dalam hati. Amunnya meyakinkan dalam hati, gatahku, nah tak aku yang pun Allah Ta'ala, untuk ada boleh. Amun ulun bapandir betakun masalah zahir, pian jawab zahir juga. Ini ampun siapa? Ampun kok. Nah misalnya lo betakun gini, Cil, ini tanahnya ampun siapa? Hakikatnya. Nah baru pian menjawab hakikatnya ampun Allah Ta'ala aja pian. Ya Allah. Nah
cuman kita tidak apa mau pandir masalah hakikat itu bila kita sehari-hari pandir lawan kawan atau tetangga, ini masalah zahir aja. Di Montong pada bapak, ini rumah siapa? Cil, jawab baik, ini rumahku. Tapi jangan sampai ke dalam hati, maksud dalam hati itu jangan sampai ini rumahku, aku yang menolak Ta'ala. Peduli sama aku yang menolak Ta'ala tuh, kita ada debisi apa-apa di dunia nih. Kendaraan, ampun Allah Ta'ala itu hakikatnya rumah, tanah, anak, bini, suami yang Allah Ta'ala berdaan. Itu jadi bisa apa? Diri kita aja Allah Ta'ala. Tapi kan apa? Kita berpandir, nih ampun kok, nih pahamaan kok, nih kendaraan kok, nih rumah kok, kan apa? Itu dimuntung. Asal jangan tak akui di hati, tak akui di hati. Atau misalnya kayak ini, nah, pian misalnya lagi berpandir lawan anak kah, misalnya gareng, nak masih minum obat, nyaman ampih, atau ada bapak. Dalam hati meyakini, nang mengampihakan penyakit itu Allah, bukan obat. Nah kayak itu. Tapi kalau tak yakin di dalam hati, nak minum obat, nyaman ampih penyakit, meyakini dalam hati nih, nang mengampihakan penyakit itu obat, kafir. Nah gitu. Jadi di Montong tuh ada bapak. Kada Pak. Contoh yang nyamannya tuh contoh tadi kan aku sembahyang tadi sunat witir 2 rakaat kan aku toh. Aku sembahyang tak aku itu. Di Montong ada bapak misalnya usalli itu kan aku sembahyang. Tapi jangan sampai tak yakin akan dalam hati seorang sembahyang. Nah, padahal kita ini kan aku bergerak nih kecuali dengan perbuatan Allah Ta'ala, padahal kita sembahyang rukuk sujud itu perbuatan Allah. Nah ada apa itu kita nang usalli sunnatal witri ya aku artinya kan aku sembahyang tuh tak akui lo jangan ada mun sampai kada sampai hati kan apa tak ada tak akui nang sampai di hati itu nang aku sembahyang aku nah tak akui itu nah itu bahaya. Jadi namun dimuntong kan apa jangan sampai tak akui dalam hati, jangan sampai tak yakini dalam hati bahwasanya obat yang menyembuhkan itu bahaya, makanan yang mengenyangkan itu bahaya. Nah itu masalah tauhid itu, masalah etiket itu. Wa nas'aluka khairan katsiran, dan kami meminta akan engkau akan kebaikan yang banyak. Khairan katsiran tuh kebaikan yang banyak. Wa nas'alukal afwa wal afiyah, wa nas'alukal afwa wal afiyah, dan kami meminta akan engkau akan al afwa itu kemaafan. Bahasa kitanya mudahan Tuhan ini memaafi kesalahanku, kemaafan. Wal afiyah, afiat ini sehat zahir batin. Afiat ini sehat zahir batin. Maksud sehat zahir itu awak kita sehat, kada penyakitan kan, alhamdulillah kita ini sehat pada tanah. Itu sehat zahir. Sehat batin tuh hati kita kada ada penyakit hati. Nah itu hiri dengki kada ada, buruk sangkawan orang kada ada, takabur sombong kada ada gitu nah. Itu afiah tuh sehat zahir batin. Wa nas'aluka tamamal afiyati, wa nas'aluka tamamal afiyah, dan kami meminta akan engkau tamamal afiyah, akan kesempurnaan afiat. Tamamal afiyah, kesempurnaan afiat. Wa nas'aluka syukra 'alal afiyah, wa nas'aluka syukra 'alal afiyah, dan kami meminta akan engkau asyukra tu kawa bersyukur. Nah, asyukra tu kawa bersyukur 'alal afiyah, atas keafiatan. Artinya kawa mensyukuri nikmat sehat. Nah, termasuk mensyukuri nikmat sehat, kita gunakan kesehatan kita untuk tulak menuntut ilmu agama. Nah, itu termasuk mensyukuri nikmat afiat. Wa nas'alukal ghina 'anin nas, wa nas'alukal ghina 'anin nas, dan kami meminta akan engkau al-ghina itu terkaya, al-ghina terkaya 'anin nas, daripada manusia. Nah, maksud terkaya daripada manusia nih, kita nih kada berharapan manusia, berharapnya Allah Ta'ala aja. Kita kada meminta-minta lawan manusia.
tapi memintanya hanya kepada Allah. Hati kita nih hanya mengharap kepada Allah. Terkaya daripada manusia, kada berharap pada manusia, kada meminta pada manusia, tapi berharap hanya kepada Allah Ta'ala aja. Nah itu artinya sugih hati sugih. Hanya mengharap kepada Allah Ta'ala aja, kada mengharap kepada manusia, kada meminta-minta kepada. Amun kita lah hati kita nih hanya mengharap kepada Allah Ta'ala, insya Allah kita dicukupkan Allah Ta'ala masalah rezeki. Karena kita yakin Allah Ta'ala itu yang paling sugih sudah. Allah Ta'ala itu maha sugih. Nah kita ini apa? Kita ini Abdul Ghani, hamba daripada Allah yang maha sugih. Bagaimana aku takut fakir ya, sedangkan aku punya Tuhan yang maha sugih, dan aku ini adalah Abdul Ghani, hamba daripada Allah yang maha sugih. Nah itu. Tapi mun orang tuh mengharap lawan makhluk aja, Tuhan gini sarik ya, Tuhan aku ini kada sugih kah? Jika mengharap kepada makhluk itu nya fakir. Nah akhirnya napa? Iya orang kayak itu tuh iya kada tapi mau kada, iya kayak itu aja tuh nah kekurangan aja nang diharapkannya makhluk. Coba tuh nang diharapkannya orang yang paling sugih yaitu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pasti mencukupkan rezekinya. Nah itu Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana. Allahumma ya Allah, Rabbana wahai Tuhan kami, Rabbana wahai Tuhan kami, taqabbal terimalah minna daripada kami, salatana akan salat kami. Nah, kenapa jadi bila membaca doa kayak ini ulun terjemahkan supaya ya sedikit banyaknya tuh kita bila berdoa tuh tahulah nang kita pinta tuh kita mengerti apa yang kita minta kepada Allah. Amun pian lah atau ulun nih baca doa cuma kadang ngerti juga apa isi doa tuh kayak orang megau kada tahu nang inya baca tuh sama megau ngarannya. Nah jadi supaya ya sedikit banyaknya supaya tahulah maknanya, supaya kita khusyuk meminta kepada Allah berdoa tah. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana, ya Allah wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami akan salat kami, wa siyamana, dan terima juga apa? Puasa kami, terima puasa kami, wa qiyamana. Wa qiyamana, qiyam itu artinya berdiri bang. Ya Allah berdiri bang. Biasanya kita sembahyang tuh ada Allah berdiri, baca Fatihah berdiri, ya Allah baca takbiratul ihram berdiri. Nah, dan terimalah waktu berdiri kami. Nah, berdiri itu waktu kita sembahyang tuh berdiri tuh. Terima juga. Wa ruku'ana, dan ruku' kami kita sembahyang tuh ada rukuknya. Ada rukuknya, ya Allah terima juga rukuk kami lah. Wa sujudana, nah terima juga sujud kami. Kita sembahyang tuh ada sujudnya. Nah, terimalah sujud kami. Wa takhasyu'ana, nah, wa takhasyu'ana, dan terima juga khusyuk kami. Orang tuh sembahyang khusyuk belum tentu juga bang diterima, mun Tuhan kan menerima. Amun inya sembahyang misalnya pakai pakaian yang haram, walaupun inya khusyuk sembahyang tapi memakai pakaian yang haram, atau bisa juga pakainya bernajis. Ya kan kita sembahyang kan apa namanya? Syaratnya Allah supaya diterima Allah Ta'ala lah, ya Allah suci, badan kita suci kada ada najis, pakaian kita suci kada ada najis, tempat kita sembahyang suci kada ada najis, ya itu. Jadi khusyuk aja misalnya sembahyang nih, tapi ada misalnya tahi cacak misalnya leh, apa terbawa tahi cacak misalnya, nah ada sah juga sembahyangnya terbawa tahi cacak. Cuman kalau makan nata kan ada jual bang kantongnya leh, ada dijual kantong leh kalau makan nata leh. Nya
anu jar kada de kantong jua jar mukan atuh kada de jua aja ta buat teh cacak. Oh emangnya kayak inilah pian misalnya lah nukar iwak di pasar, nukar iwak di pasar, iwak yang anggap kan kayak iwak negara kayak tongkol tuh. Biasanya paman di pasar itu hakun sidin menyiang-nyiakan siang-nyiakan paman iwaknya siang-nyiakan sidin iwaknya ya Allah. Nah mbah tuh tangan sidin tuh bekas darah bekas darah dari iwak kan najis. Nah, tentu sudah dibuat dalam timbangan, sudah ditimbang jolong pian jolong duit nggak boleh 50.000 berarti bangsol nih mah ambil sidin angsolan maka tangan sidin ini bekas apa darah bekas darah. Nah mbah itu najis sidin duit berarti duit nang angsolan itu karena darah iwak tangan sidin kan ada sidin besok pas darah iwak. Nah jadi biar sambut aja pakai tangan pian nih pakai tangan pian nih iwak apa iwak ya duit angsolan tadi tabang tangan pian tajapai darah yalah di duit tadi mbak tuh kada membasuh nggak ada buat aja dalam kantong daster jadi contoh dalam daster. Nah yang menyampurkan bajunya najis kayaknya pas ada sama yang johor pakai baju itu pakai bukan apa tapi baju itu dan makanya maksa melep bekas darah di berikan di duit tadi bekas dijampai tangan paman punya waktu. Nah itu tabawan najis juga tuh. Jadi bila hendak sembahyang jangan pakai baju itu. Jangan pakai baju itu. Tiwas dari aja malam kau. Atau misalnya nang duit nang tadi dibuat dalam kantong, di dalam kantong itu palet misalnya bekas darah iwak tadi. Atau biar kada mesti ke pasar. Nuka iwak di Paman Sari aja memilih-milih pakai tangan nih. Memilih-milih pakai tangan berapa nih paman aja seberapa sekilo saat aja pernah. Imbahan itu kan dibasuh aja malap ke daster misalnya tangan tuh misalnya bekas najis bekas nang darah iwak aja atau darah ayam kah aja malap ke baju orang dibasuh tangan itu jangan dilapakkan ke baju pas najis baju ingatakan baju itu jangan dibawa sembahyang di sembahyang ada sah sembahyangnya. Nah ada kerasaan gitu biar artinya biar khusyuk tapi mun bajunya benajis nah ada saja sembahyangnya. Nah terimalah juga khusyuk kami wa tadarru'ana dan terima juga permohonan kami. Tadarru' itu kan orang tuh meminta tuh sambil memohon-mohon kepada Allah. Tadarru' permohonan kami. Wa ta'abbudana dan terima juga ta'abbudana itu artinya adalah penghambaan kami. Nah, kan kita nih bila beribadah tuh kita nih atas dasar penghambaan kepada Allah. Allah Tuhan kita, petuanan kita. Nah, kita nih hamba. Nah, terimalah penghambaan kami juga. Wa tammim taqsirana wa tammim dan sempurnakan olehmu ya Allah taqsirana akan kekurangan kami. Artinya kami ini beribadah ini banyak kekurangannya nih, sempurnakan baca tambali kekurangan kami nih. Nah kayak itu tambali kekurangan kami nih. Ya Allah 3 kali ya Allahnya. Ya Arhamar Rahimin, wahai orang yang paling kasih sayang di antara orang yang paling kasih sayang yaitu Allah Ta'ala. Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammadin, dan semoga merahmati oleh Allah Ta'ala atas khairi khalqihi sebaik-baik makhluknya yaitu Sayyidina Muhammadin, sebaik-baik makhluknya itu yaitu penghulu kita Nabi Muhammad itu sebaik-baik makhluk Allah, wa ala alihi dan atas keluarganya, wa ashabihi
dan sahabatnya Nabi ajma'in seluruhnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah itu apa namanya, doa sembahyang witir. Nah paham ya kalau sudah tata caranya atau kayak apa, waktunya sudah tahu, waktunya ibadah kita sembahyang isya waktunya panjang, mulai ibadah sembahyang isya sampai timbul fajar itu bukan timbul matahari, timbul fajar itu waktu sholat subuh sampai terserah aja kan mengerjakan jam berapa terserah. Nah jadi hendak serakaat kah, hendak 3 rakaat kah, hendak 11 rakaat kah, pokoknya ganjil. Nah caranya sudah tahu tadi. Namun kada hafal ayat-ayatnya, biar kada ayat kada apa juga ibaratnya Mbak Fatihah langsung rokok. Nah Mbak itu berdoa kayak tadi doanya. Nah, itu. Namun kada kau setiap malam barang ya seminggu sekali kah, hendak kau sebulan sekali kah, atau setahun sekali dia pas tarawih aja lah, pas tarawih. Nah, kayaknya ibu-ibu nih kita barat ini sudah pernah juga mengerjakan sembahyang witir nih. Nah, ya terutama kita di bulan Ramadan, coba supaya tahu ya tahu witir itu kadang mesti Ramadan. Setiap malam memang witir, Nabi kita tuh setiap malam witir. Ujar ulama kita lah, aman berpilihan dong. Orang tuh seandainya kada bertahajud semalaman tuh kada apa-apa, asal berwitir tuh sudah witir tuh lebih gonar daripada sembahyang tahajud pahalanya. Witir loh. Nah, seandainya kada bertahajud tuh ya berwitir loh. Nah, sudah ini ya. Sudah tagawi, artinya sembahyang malam tuh sudah tagawi sembahyang malam. Nah, kayak itu. Wallahu a'lam bissawab. Mudahan kita kau mengamalkan lah. Mudahan ulun kau mengamalkan juga, biar kau mengamalkan juga. Dan mudahan kita sebenarnya selamat dunia wal akhirah, dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.